Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D Praktikan Teknologi Farmasi 3 Steril. Kami di sini ingin membahas materi mengenai pembuatan injeksi, pengemas ampul, dan vial. Oke, baiklah. Yang pertama itu adalah injeksi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui membran mukosa. Itu dari Depkes RI tahun 1979. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah injeksi atau produk steril adalah sediaan teraseptik dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Sediaan parentral ini merupakan sediaan yang unik di antara bentuk obat terbagi-bagi karena sediaan ini disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke bagian dalam tubuh. Karena sediaan mengelakkan garis pertahanan pertama dari tubuh yang paling efisien, yaitu membran kulit atau membran mukosa. Sediaan tersebut harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari komponen toksik dan harus mempunyai tingkat kemurnian tinggi dan luar biasa. Semua komponen dan proses yang terlibat dalam penyediaan produk ini harus dipilih dan dirancang untuk menghilangkan semua jenis kontaminasi secara fisik, kimia, atau mikrobiologi, menurut Rachman tahun 1989. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah sediaan steril. Sediaan steril untuk kegunaan parentral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama adalah sediaan yang berupa larutan dalam air, minyak atau pelarut organik yang lain yang digunakan untuk injeksi. Yang kedua itu adalah sediaan padat kering untuk dilarutkan atau cairan pekat tidak mengandung dapar, pengencer atau bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang sesuai memenuhi persyaratan injeksi. Yang ketiga itu adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai membentuk larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Yang keempat itu adalah kesediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah sediaan berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih dari dapar, pengencer atau bahan tambahan lain, menurut Depkes tahun 1995. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk injeksi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing lainnya. Sediaan parentral memasuki pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi tinggi, yaitu kulit dan membran mukosa, sehingga sediaan parentral harus bebas dari kontaminasi mikroba dan bahan-bahan beracun dan juga harus memiliki kemurnian yang dapat diterima oleh tubuh. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB mensyaratkan bahwa tiap wadah akhir injeksi harus diamati satu persatu secara fisik untuk memastikan kualitasnya, menurut Lukas tahun 2006. Baik, selanjutnya itu yaitu klasifikasi injeksi. Nah, untuk sediaan injeksi sendiri dibagi beberapa klasifikasi berdasarkan bentuk obat dan pembawanya, yakni yang pertama yaitu larutan sejati dengan pembawanya air, contohnya yaitu injeksi vitamin C. Yang kedua yaitu larutan sejati dengan pembawanya minyak, contohnya yaitu injeksi camphor. Yang ketiga yaitu larutan sejati dengan pembawanya campuran, contohnya yaitu injeksi fenobarbital. Yang keempat yaitu suspensi steril dengan pembawanya air, contohnya yaitu injeksi kalsilferol. Yang kelima yaitu suspensi steril dengan pembawanya minyak dengan contohnya injeksi prokain penisilin. Yang keenam yaitu emulsi steril umumnya untuk LVP, contohnya yaitu infus, levilip. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu serbuk kering atau injeksi terrekonstitusi, contohnya yaitu injeksi solumetrol. Nah, berikut volume penambahan yang dianjurkan menurut Depkes tahun 1994 bisa dilihat pada tabel volume penambahannya, yaitu ada volume pada etiket, cairan encer, dan cairan kental. Baik, selanjutnya itu yaitu untuk mengukur tonisitas suatu larutan dapat digunakan alat osmometer yang cukup mudah untuk digunakan dan akurat. Nah, dalam membuat sediaan parentral, faktor isotonisitas ini sangat diperhatikan untuk menghindari efek sampingnya seperti gangguan pada sel dan rasa nyeri yang amat sangat. Nah, metode perhitungan isotonisitas ini ada beberapa macam seperti metode penurunan titik beku, ekuivalen dengan natrium klorida, dan metode faktor disosiasi. Nah, selain itu, faktor tonisitas pH atau isohidri juga perlu diperhatikan sehingga dapat dilakukan proses euhidris, yakni usaha pendekatan pH larutan suatu zat secara teknis ke arah pH fisiologis tubuh terhadap zat yang tidak stabil pada pH fisiologis, seperti garam alkaloid dan vitamin C.
Nah, fungsi dapar sendiri di sini adalah untuk meningkatkan stabilitas obat, mengurangi rasa nyeri dan iritasi, menghambat pertumbuhan bakteri, serta meningkatkan aktivitas fisiologis obat. Nah, selanjutnya yaitu ampul. Ampul adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing atau leher dan bidang dasar datar. Nah, ukuran ampul sendiri nominalnya itu adalah 1, 2, 5, 10, 20, 25, atau 30 ml. Ampul sendiri adalah wadah takaran tunggal atau single dose. Oleh karena itu, total jumlah cairannya ditentukan pemakaiannya untuk 1 kali injeksi. Menurut peraturan, ampul dibuat dari gelas tidak berwarna, akan tetapi untuk bahan obat pekat cahaya dapat dibuat dari gelas berwarna coklat tua. Yang selanjutnya ada penutup sediaan pada ampul. Yang pertama ada tarik putus. Teknik ini dilakukan dengan cara leher ampul terlebih dahulu dipanaskan hingga meleleh dan dapat dibentuk. Kemudian bagian atas leher ampul ditarik dari badan ampul hingga putus. Yang kedua ada tutup ujung. Teknik ini dilakukan dengan cara leher ampul diputar dan di bagian puncak leher dipanaskan sampai leher ampul ini menutup pada saat pendingin. CPOB menyarankan untuk menggunakan metode tarik putus, namun metode apapun yang dipilih dilihat pada kualitas produk akhirnya, sampai ampul tetap harus diperiksa seperti uji kebocoran. Ada vial. Vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang biasanya digunakan pada sediaan ganda, namun terkadang juga dapat digunakan pada sediaan dosis tunggal. Pada umumnya, bentuk vial atau flakon digunakan untuk menampung volume sebesar 2-20 ml, sedangkan bentuk botol atau Golf menampung 50-100 ml. Tutup vial tersebut dari karet, baik itu berasal dari karet alam, silikon, neoprem, atau polisiprem. Botol ini ditutup dengan sejenis logam yang dibuat dirobek atau ditembus oleh jarum injeksi untuk menghisap cairan injeksi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada wadah vial. Yang pertama ada perlu pengawet dikarenakan digunakan berulang kali sehingga kemungkinan adanya kontak dengan lingkungan sangat ada, yaitu untuk dapat membasmi mikroorganismenya. Yang kedua, tidak perlu isotonis kecuali untuk subkutan dan intravena harus dihitung tonisitasnya. Yang ketiga, perlu dapar sesuai dengan pH stabilitasnya. 4. Ada zat pengawet kecuali dinyatakan lain, yaitu zat pengawet yang cocok dan dapat ditambahkan ke dalam injeksi yang diisikan dalam wadah ganda atau injeksi yang dibuat secara aseptik, dan untuk zat yang mempunyai bakterisida tidak perlu ditambahkan oleh pengawet. Yang kelima, ada tutup yang menggunakan alucap atau aluminium, perak yang berisikan atau cap nama pap serta terdapat security hologram 3 dimensi bentuk bulat dengan tulisan original. Syarat wadah obat suntik antara lain adalah tidak boleh bereaksi dengan bahan obat, harus jernih dan tidak berwarna, harus memungkinkan dilakukannya pemeriksaan isi. Untuk ampul kaca harus dapat melebur dan tertutup rapat, memenuhi persyaratan pemeriksaan kualitas, pengemas, serta tutup wadah dosis ganda harus memungkinkan pengambilan isi tanpa merusak tutupnya, mudah untuk ditusuk jarum suntik dan dapat menutup kembali. Selanjutnya, untuk spesifikasi kemasan dan etiket untuk sediaan injeksi secara umum terbagi menjadi kotak atau folding box dan etiket pada wadah primer. Pada kotak harus disertakan penggolongan obat seperti obat keras atau narkotika dan sebagainya. Selanjutnya itu ada nama dagang, isi kandungan zat aktif, dosis, indikasi, kontraindikasi, efek samping, peringatan, interaksi obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan tanggal produksi. Untuk etiket vial, biasanya terdapat hologram segi 4 1 x 1 cm dengan nama pabrik, tulisan nama dagang dengan huruf kapital, dan penggolongan obat di bagian kanan atau kiri atas. Eksipien pada sediaan parental itu bertujuan untuk yang pertama adalah menjaga kelarutan obatnya. Yang kedua, menjaga stabilitas baik secara kimia maupun fisika. Selanjutnya, eksipien tersebut dapat menjaga sterilitas larutan, terutama untuk yang dosis ganda karena pemakaiannya yang berulang. Yang keempat atau yang terakhir itu dapat mengurangi rasa nyeri dan iritasi pada saat penyuntikan.
Wadah untuk sediaan injeksi terbagi menjadi dua macam, yaitu dapat berupa dosis tunggal, single dose, dan dosis ganda atau multiple dose. Wadah dosis tunggal merupakan suatu wadah yang kedap udara yang mempertahankan jumlah obat steril yang dimaksudkan untuk pemberian parental sebagai dosis tunggal atau sekali pakai. Dan bila dibuka, tidak dapat ditutup rapat kembali dengan jaminan agar produk tersebut tetap steril. Sedangkan wadah dosis ganda merupakan wadah yang memungkinkan pengambilan isinya per bagian berturut-turut tanpa terjadi perubahan kekuatan, kualitas, maupun kemurnian bagian yang tertinggal. Injeksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan injeksi dengan volume besar atau large volume parenteral dan volume kecil atau small volume parenteral. Larutan injeksi dengan volume besar digunakan untuk intravena dengan dosis tunggal dan dikemas pada wadah ganda volume lebih dari 100 ml. Larutan injeksi volume kecil merupakan sediaan parenteral volume kecil yang dikemas dalam wadah bertanda volume 100 ml atau kurang dan biasa disebut dengan injeksi. Sediaan injeksi volume kecil dikenal dengan beberapa wadah, yaitu dosis tunggal single dose berupa wadah ampul atau cartridge, dan dosis ganda multiple dose seperti wadah vial atau flaken. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.